setiap ada fitur baru di YouTube pengen coba, nanti teman-teman bisa dari grup yang mencoba fitur-fitur baru di YouTube sebelum fiturnya launching. Nah tentunya jadinya teman-teman bisa kasih feedback nih tentang fitur-fitur di YouTube gitu. Nah tentunya dengan join di komunitas ini teman-teman jadi bisa network dengan kreator lainnya. Jadi ini kan teman-teman udah kemarin mungkin minggu lalu nih yang datang offline udah ketemu ya satu sama lain gitu. Nah kedepannya teman-teman juga punya kesempatan untuk kenalan ke lebih banyak kreator lainnya dan berkolaborasi sama mereka. Kemudian teman-teman juga bisa ikutan acara top kreator, misalnya nih kayak di sini nih di band buka restoran baru, terus dia mengundang teman-teman kreator. Nah teman-teman bisa dapat undangannya juga nih dari event gitu. Ataupun ada kreator lain yang bikin acara, mereka bisa mengundang teman-teman gitu. Nah terus habis itu teman-teman juga akan tetap mendapatkan informasi lewat email tentang update soal produk, fitur, ataupun tren gitu. Nah yang terakhir tentu aja teman-teman akan terus mendapatkan dukungan dari community partner manager, yaitu aku dan ada satu lagi teman aku namanya Kevina. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang udah kenal, tapi nanti di depannya kami berdua akan mendukung teman-teman untuk berkembang terus di YouTube. Gitu teman-teman. Oke, ini kalau misalnya belum bergabung di WhatsApp, nanti aku kirimin linknya ya supaya bisa join lewat WhatsApp. Gitu. Oke, nah berikutnya ini ada beberapa program-program eksklusif yang teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman aktif nih di komunitas gitu. Jadi misalnya konsisten untuk terus berkarya di YouTube dengan kualitas konten yang baik sama memiliki interaksi di channel dan hal-hal lainnya. Apa aja sih perks-nya gitu ya untuk first eksklusif nih buat teman-teman yang rajin upload, yang bikin konten berkualitas terus di YouTube, rajin datang workshop gitu ya. Yang pertama adalah undangan ke acara eksklusif YouTube. Jadi mungkin nih kalau misalnya ada yang teman-teman tuh kalau misalnya ada event-event YouTube yang skalanya internasional itu teman-teman bisa diundang juga gitu. Nah kemudian undangan ke acara eksklusif partner YouTube. Jadi misalnya YouTube lagi bikin acara yang di sini nih sama Festival Film Indonesia. Nah teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk diundang ke situ. Nah kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti eksklusif roundtable session. Ini apa sih? Sebenarnya ini adalah sesi di mana teman-teman bisa ketemu langsung sama leads atau pimpinan dari YouTube gitu ya, di mana teman-teman juga akan bisa berdiskusi, ngobrol-ngobrol, terus menyampaikan feedback ke langsung ke pimpinan YouTube gitu. Nah, terus habis itu teman-teman nih kalau misalnya udah udah makin berkembang terus di YouTube gitu ya, channelnya berkembang terus, teman-teman malah bisa dapat kesempatan untuk menjadi speaker untuk kreator panel. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ada aku, ada tahu nggak nih, ada Timboy ya, terus ada Willy, ada Erika. Nah ini waktu itu acara tahun lalu di Flash, teman-teman bisa jadi speaker nih kalau misalnya udah semakin keren gitu. Kemudian kreator performance, nah di sini mungkin kalau ada kreator yang punya bakat dan pengen unjuk gigi gitu ya di stage, itu teman-teman juga bisa punya kesempatan. Tentunya ini nanti hanya untuk kreator-kreator yang aktif ya, yang untuk program eksklusif gitu. Yang terakhir teman-teman juga bisa mendapatkan exposure lebih lewat kita itu di YouTube sebenarnya memiliki blog. Nah jadi teman-teman bisa dimuat di feature di blog tersebut. Gitu teman-teman. Jadi selamat untuk teman-teman semua di sini sudah tergabung di komunitas nih, jadinya teman-teman akan kedepannya akan mendapatkan lebih banyak kesempatan lagi untuk terus berkarya dan terus aktif nih di acara-acara YouTube. Nanti untuk informasi selengkapnya akan aku kirim lewat email, jadi ditunggu aja. Untuk emailnya nih teman-teman, ini aku agak typo di sini, tapi ditunggu aja ya emailnya. Nanti aku akan kirim WhatsApp-nya juga buat teman-teman bisa cek email teman-teman gitu. Nah itu tadi pengumuman dari aku. Iya nanti untuk link WA-nya juga aku taruh di email ya buat teman-teman yang belum tergabung di WhatsApp gitu. Nah
Aku baca-baca ininya dulu ya, komennya dulu. Untuk hadiah event offline itu nanti akan dikirim ya, tapi mungkin teman-teman bersabar aja menunggu untuk hadiahnya nanti dikirimin ke teman-teman, buat teman-teman yang kemarin menang, buat teman-teman yang kemarin minggu lalu datang offline itu kan ada hadiah yang mau aku kirimin. Nah itu teman-teman tunggu aja hadiah gitu teman-teman. Oke. Iya, kalau misalnya yang nggak datang ke event offline belum dapat ya, tapi nggak usah khawatir karena kalian kan sekarang sudah tergabung nih di komunitas, jadi kesempatan buat dapat hadiah itu bisa ada lagi gitu. Oke. Mungkin itu aja untuk pengumuman dari aku. Selanjutnya sebenarnya aku pengen ngebuka nih sharing session buat teman-teman kreator yang ada di sini. Mungkin kalau ada yang mau sharing tentang pengalaman live ataupun mau kasih feedback tentang produk vertical live juga boleh banget, tentang fitur vertical live. Mungkin teman-teman kalau yang mau sharing bisa langsung raise hand aja. Kalau mau tanya juga boleh. Ada fitur raise hand nih. Tadi ada yang raise hand gini ya, Mas Wibi. Ini Wibi kemarin. Nah betul seperti itu kan. Jadi untuk teman-teman yang mau sharing bisa raise hand aja ya. Mungkin ini aku panggil satu-satu aja. Kita masih ada sekitar 37 menit nih, waktunya lumayan panjang buat sharing session. Jadi ini aku langsung aja mungkin yang ke pertama, Tiga Sulung, silahkan kalau misalnya mau sharing boleh unmute ya. Ya, halo Kak Hana, ketemu lagi. Halo. 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 Kak, aku mau cerita sedikit kan kemarin aku sempat nggak bisa live stream ya karena bermasalah itu, dan aku udah bisa live stream lagi, dan ternyata ya ampun itu benar-benar aku bisa dapet penonton tuh bisa di atas 200 itu loh. Bener-bener agak wah, ternyata surprisingly sih bener-bener lumayan. Ternyata udah gitu banyak banget orang yang bahkan dari luar negara, luar negeri gitu, mereka juga ikut join di live stream aku. Terus aku mau nanya juga nih Kak Hana, kan kita tuh suka dapat email dan suka dapat WhatsApp untuk bilang ikutin dong tren ini, tren itu gitu. Misalnya ada banyak tren yang harus kita ikutin. Terus aku tuh beberapa kali tuh enggak, aku lewatin. Soalnya aku tuh takut kena hak cipta nggak sih Kak Hana? Soalnya kan kita pakai sound-sound yang lagi viral. Sedangkan sound, kalau menurut aku kalau udah sound viral tuh kena hak cipta. Jadi aku sampai sekarang masih agak-agak mikir nggak usah ikutan, takut kena hak cipta kan, malah bahaya kayak gitu kan. Aku cuma mau nanya itu aja. Thank you. Oke, thank you ya. Sebentar, aku ulang share screen nih, tadi ketutup. Oke, aku mungkin akan ngejawab beberapa pertanyaan. Mungkin yang tadi kamu cuma nanya satu ya sebenarnya. Oke, mungkin aku jawab untuk pertanyaan yang pertama nih tentang tentang hak cipta gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk hak cipta, selama kamu pakai soundnya itu langsung dari kalau untuk shorts ya. Jadi kalau misalnya kamu shorts itu kan ada pilihan add sound tuh yang di atas. Selama kamu masukinnya dari situ itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih kamu ngedit video, misalnya kan kadang kalau bikin tren itu kan soundnya harus pas ya sama kalau dance gitu misalnya harus pas gitu. Kalau misalnya mau bikin transisi harus pas. Nah misalnya kamu udah edit nih di third party aplikasi gitu ya, application editing gitu. Terus kamu udah masukin soundnya, terus kamu upload lagi ke YouTube Shorts tanpa menghilangkan soundnya, nah itu kamu bisa ada kemungkinan kena hak cipta. Tapi selama kamu add soundnya itu dari YouTube Music Speaker, itu harusnya nggak akan kena hak cipta. Gitu. Oke, nanti aku coba gitu. deh. Thank you Kak Hana. Sama-sama. Ini semoga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman juga ya. Oke, sebentar ya teman-teman, ternyata laptopku lowbat, jadi aku ngecas dulu. Mohon maaf hari ini agak banyak banyak teknisnya, karena hari ini aku tiba-tiba harus WFH, jadi aku banyak hal teknis yang harus mesti aku beresin. Oke, sebentar ya teman-teman, aku ngecas laptop dulu sekejap.
Oke, sip. Nah, tadi semoga udah menjawab ya pertanyaannya. Ini mungkin untuk teman-teman juga, kalau misalnya memang mau ikutan tren nih, misalnya nanti kan teman-teman ke depan udah akan mendapatkan informasi nih soal tren YouTube Shorts gitu. Nah, teman-teman selama teman-teman kalau misalnya pakai musik itu masukin dari music picker yang ada di Shorts gitu ya, itu harusnya nggak pernah hak cipta gitu. Tapi kalau misalnya nih teman-teman udah nempelin lagu di video teman-teman di dari aplikasi editing gitu ya, terus habis itu teman-teman langsung upload, mau teman-teman masukin musiknya habis itu terus yang di video teman-teman itu volumenya diturunin gitu ya, itu tetap akan bisa baca teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau upload di short itu quote upload tanpa musik, terus habis itu kalau teman-teman mau pakai musik ya, terus habis itu baru add musiknya di YouTube Shorts gitu. Ini hanya berlaku untuk YouTube Shorts ya. Video panjang itu kan beda lagi tuh soal copyright musik. Oke, yang selanjutnya Wibi Kembara nih, silahkan. Selamat sore. Sore. Dengar nggak, Mbak? Kedengeran. Dengar ya. Nah, saya terus terang aja live streaming itu baru pertama kali kemarin itu pada waktu workshop ya, pada waktu bootcamp itu pengalaman pertama saya live stream sampai dengan 30 menit lebih. Dan ternyata live stream itu kan akhirnya ke record. Tapi ternyata dia kena copyright. Oh ya kan? Oke. Kayaknya ada beberapa yang kena copyright juga ya. Ya, akhirnya kena copyright, akhirnya saya take down, kan? Saya take down, terus kemudian selanjutnya aku streaming lagi. Sekarang jadi saya jadi sangat antusias dengan live stream kan. Akhirnya aku live stream lagi, ternyata juga copyright lagi, dan itu malah oleh YouTube langsung dikeluarkan gitu kan, gitu. Tapi ada juga yang live stream saya yang kena copyright, tapi ternyata dia ada kata-kata monetize-nya itu on, dan dia ada sharing gitu. Jadi dia nggak ada peringatan. Dan saya pikir apakah ini aku jadi ini ada beberapa yang sehingga saya akhirnya berpikiran, jika saya live stream, kan saya suka event ya. Jadi kalau saya live stream event kan kadang-kadang ada musik yang keluar di sekitar kita gitu kan. Nah, saya jadi tanda tanya nih, ini musik yang keluar ini kena copyright apa enggak nih gitu loh. Jadi saya jadi ragu-ragu untuk live stream yang sifatnya di acara luar gitu loh. Jadi gimana nih Mbak sarannya Mbak? Terima kasih. Iya, nah ini kayaknya ada yang kemarin ada yang ini juga ya, pengalaman sama ya. Sebenarnya memang itu agak sih bisa dibilang, karena memang kalau misalnya ada di live streaming itu kalau misalnya ada musik background yang memang hak ciptanya itu bukan milik dari teman-teman, itu bisa kena copyright. Nah sebenarnya yes, benar. Jadi kalau misalnya yang di event offline kemarin memang mungkin ada yang kena hak cipta, tapi keterangan teman-teman bisa cek juga di YouTube Studio, itu kenanya itu copyright strike atau copyright claim. Kalau misalnya teman-teman kena copyright strike, itu kan memang teman-teman harus menjalankan ada step-stepnya ya, harus jalanin copyright school dan segala macam. Nah, tapi menjawab pertanyaan Pak Widi nih ya, tentang kalau misalnya lagi event gimana gitu. Nah itu memang agak tricky sih Pak, kalau bisa aku bilang ya, karena memang background musik itu meskipun ya sebenarnya in a way agak sedikit harmless gitu ya kan, karena kalian datang event mungkin nggak tahu ya lagu apa yang akan di-play gitu. Nah itu mungkin memang bisa kena copyright gitu. Cuman kemarin aku bisa kasih sedikit tips kalau misalnya memang sebisa mungkin itu nggak gitu kedengeran musiknya. Yang lebih kedengeran adalah bagaimana misalnya Pak Wibi gitu ya datang event, terus habis itu menjelaskan eventnya seperti apa, jadi lebih fokusnya ke situ gitu. Atau kalau misalnya memang takut banget agak step away sedikit dari eventnya, mungkin ya agak menjauh sedikit biar musiknya nggak gitu kedengeran, terus habis itu di situ Mbak Wibi bisa mungkin kayak live record gitu ya, mungkin gitu teman-teman. Nah nanti ini teman-teman, aku mohon maaf juga nih ya teman-teman yang kemarin kena copyright, tapi bisa dicek juga di studio, karena kan sebenarnya kalau bisa di dispute nih atau dibanding gitu ya,
untuk copyright. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube Studio, itu ada beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman kena copyright claim atau copyright strike. Nanti bisa dijelasin aja alasannya. Kalau misalnya mau didispute, terus teman-teman bisa menjelaskan juga pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak usah pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun juga bisa. Yang penting teman-teman memberikan alasan yang jelas. Gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih, thank you ya kemarin udah datang eventnya. Oke, gitu. Nah teman-teman, aku mau infoin juga, mungkin kalau teman-teman kena copyright, entah itu strike copyright atau strike community guidelines gitu ya, kena strike pedoman komunitas. Nah ini seperti yang disampaikan sama Dona, itu videonya justru jangan di take down teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan banding, tim YouTube kan perlu mereview kembali video teman-teman. Nah di saat itu teman-teman videonya itu masih harus ada di channel teman-teman, jadi bisa di take down. Itu karena sebenarnya kalaupun teman-teman take down itu tetap akan terekam gitu ya di channel teman-teman gitu. Jadi nggak perlu di take down. Misalnya teman-teman ngerasa kayaknya nggak melanggar apa-apa, itu teman-teman bisa banding aja. Nah kalau misalnya sudah banding, nanti teman-teman tinggal tunggu hasil dari bandingnya gitu teman-teman. Jadi ini benar nih katanya Dona, nggak perlu di take down videonya, kalau mau di mute aja soundnya itu. Oke, ini ada Bima nih, silahkan Bima untuk pertanyaan atau sharing berikutnya. Halo, cek. Halo, Iya. kedengeran? Halo, selamat sore. Halo Kak Ana juga. Kita bertemu lagi nih Kak. Saya pengen sedikit sharing aja. Kemarin juga udah sempat live. Dan memang kan saya basicnya memang live streamer juga. Dan awalnya itu dari platform sebelah. Saya kan ngelihat konten saya tuh ngelihat objek-objek langit pakai teleskop. Nah, ada beberapa yang saya bandingkan kan, jadi saya sebelumnya live di sebelah, terus saya minta audiens penonton buat ikut ke channel YouTube. Nah, ada beberapa yang memang masukan mungkin buat tim YouTube juga, walaupun sama di 720p dengan device yang sama, itu katanya ada beberapa gambar yang memang kurang detail gitu Kak, jadi kurang tajam. Walaupun saya internet stabil di device sama dan pakai koneksi yang sama juga, itu cuma beberapa menit terus pindah ke platform itu yang saya coba nyobain, ternyata hasilnya itu kurang tajam katanya, jadi agak terganggu buat audiens. Waktu di awal-awal memang banyak tuh Kak yang nonton rame, tapi karena katanya agak ngeganggu, jadi kualitasnya jadi mulai makin lama makin turun. Nah udah gitu baru ngobrol-ngobrol sharing section sama teman-teman viewers, katanya Bang, kenapa nggak fokus? Iya, karena saya sendiri juga susah buat ngepick fokusnya tuh loh, dan ngatur exposure-nya. Jadi ada beberapa tools yang memang belum tersedia di live stream di handphone gitu. Kalau misalkan di komputer kan kita bisa pakai OBS ya, saya udah pernah nyobain juga. Kayak sekarang juga kan makanya bisa ngezoom kayak gini. Nah, jadi lebih enak juga. Cuma kalau di handphone ada beberapa tools yang mungkin bisa dioptimalisasi lagi sama tim YouTube. Mungkin itu aja sih Kak masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bima. Oh, by the way Bim, ini mungkin kamu, aku kayaknya udah pernah sampaikan, sebenarnya kamu juga bisa live pakai OBS kok, buat ketika live. Cuma memang ukuran size dari si frame-nya yang perlu diganti. Jadi mungkin kamu, kalau aku mau boleh request, kamu coba juga pakai OBS. Ini feedback kamu tentang kualitas gambar yang sedikit menurun gitu ya ketika live secara vertikal, itu udah disampaikan sama beberapa kreator juga. Dan aku udah terusin feedback ini ke tim produk juga. Dan by the way, tim produknya Vertical Live itu senang banget. Kemarin teman-teman udah share feedback juga pada saat sesi offline ya. Jadi kalau teman-teman punya feedback lagi, kayak Bima nih, boleh banget disampaikan juga. Kalau nggak hari ini, mau lewat email, itu juga boleh banget. Thank you banget ya Bima untuk feedbacknya. Dan memang ini sangat biar boleh. bisa ngatur fokusnya itu, fokus speakingnya sama mainin exposure-nya sih, yang memang belum ada
Bang suka keluar kota buat live streaming karena kalau dari saya tinggal di Bogor, kadang-kadang langit di Bogor tuh kurang menentu, nggak mungkin juga saya udah buat teleskop, bawa laptop juga agak susah juga gitu kan. Jadi kalau pakai mobile phone tinggal pasang ke teleskop langsung streaming kayak gitu. Keren banget, thank you banget ya Bima untuk feedbacknya. Nanti mungkin kalau kamu ada contoh nih dari platform sebelah tampilannya kayak gimana, nanti boleh di email ke aku ya, jadi bisa jadi perbandingan juga buat produknya kita. Thank you banget ya Bima. Thank you. Oke, nah tadi mungkin apa yang dialami Bima sempat dialami beberapa teman-teman kreator juga ya, tentang kualitas gambar yang agak menurun. Cuma memang aku perlu sampaikan juga ke teman-teman ya, kalau di Verticalize memang di YouTube itu kualitas gambarnya agak menurun sedikit. Kalau misalnya memang mau lebih optimal itu di di live stream yang horizontal itu bisa 4K. Kalau misalnya teman-teman nih sekarang udah selesai coba Verticalize, mau coba vertikal horizontal itu juga bisa. Boleh banget teman-teman coba untuk keduanya, siapa tahu malah audiensnya lebih suka di format yang horizontal gitu. Tapi teman-teman yang udah coba vertical live, kalau misalnya mau menyampaikan feedback kayak Bima juga boleh banget gitu. Oke, aku lanjut ke yang berikutnya ya. Ini ada Sun Project OMG gitu. Silahkan mau menyampaikan feedback apa atau mau sharing apa nih? Halo Kak Ana dan teman-teman. Halo. Ya sorry kalau suaranya kurang jelas karena lagi di jalan. Enggak, mau nanya aja Kak Ana, kan kemarin kita pas live streaming pas di offline itu kan kena copyright juga gitu ya. Cuman memang bukan copyright strike, tapi copyrightnya karena musiknya itu ada beberapa musik yang gara-gara itu ada beberapa bagian jadinya dikena copyright gitu ya. Nah pertanyaan saya tuh karena dulu kita pernah short naik, kita pernah coba short, terus setiap hari itu kita upload gitu ya, dan itu memang lonjakan untuk subscribernya banyak sih dari situ. Cuman habis itu aku kena kalau nggak salah itu gara-gara mungkin dipikirnya lebih bebas ya, kita bisa post apapun itu gitu kan. Tapi ternyata masih ada rule-nya sehingga banyak yang kayak oh ini ternyata kena copyright. Memang bukan copyright strike, tapi sampai banyak gitu dia, kayaknya ada beberapa lah ya, mungkin lebih dari 5 gitu tentang musik juga sih. Itu kita cuekin tuh, tapi terakhir itu kena community guideline. Jadinya ya udah kita ngikutin, nggak berani tuh Kak, nggak berani dispute, takut juga kan, maksudnya kita udah coba dari awal terus gara-gara mungkin dispute salah malah di take down atau gimana gitu. Jadi ya udah kita ngalah dulu deh pada saat itu sambil ngeliatin sampai kena ban 3 bulan tuh. Jadi kena ban 3 bulan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus setelah 3 bulan upload lagi itu seperti mulai dari awal ya, karena view-nya jauh banget dari yang sebelumnya gitu, jadi sedikit banget, terus akhirnya baru naik lagi. Nah pertanyaan nih, ini kan sekarang kita masuk ke live streaming. Di live streaming ini juga banyak berkaitan dengan musik nih Kak nih. Kalau kita video biasa kan kita bisa atur ya, tapi kalau berkaitan dengan musik dan kita live streaming ini terus misalkan kita kena copyright strike kayak yang kemarin, terus kita nggak apa-apain gitu ya Kak ya, itu sebenarnya buat knowledge teman-teman kreator juga nih, itu kita dapat copyright yang bukan copyright strike itu apakah ada kayak rule-nya gitu Kak? Jadi misalkan kalau setelah kita kena begitu, let's say lebih dari 5 kali atau mungkin 10 kali, nanti dari secara sistem YouTube menebak, wah ini dia mah musiknya nyomot terus nih gitu misalnya, jadi nanti kita kena strike yang beneran atau gimana, itu yang kita pengen tanya sih Kak gitu. Oke, mungkin aku jawab pertanyaan yang tentang shorts dulu kali ya, musik di shorts. Jadi sebenarnya tadi aku juga sempat udah mention ya, sebenarnya selama kamu pakai musik yang ada di audio pickernya shorts atau music pickernya shorts, jadi kan pada saat kamu upload shorts itu kan di bagian atas itu ada pilihan add music gitu ya. Karena kamu pakai musik yang ada di situ, itu seharusnya kamu nggak kena copyright claim gitu. Nah mungkin dulu kamu pernah kena copyright claim karena dulu sebelum shorts itu bisa dimonetisasi, jadi sebelum model AdSense-nya
shorts itu adalah bagi hasil 45% untuk teman-teman kreator, itu memang mungkin ada beberapa kali teman-teman kena dolar kuning ya gitu ya, atau dolarnya nggak hijau gitu ya. Nah tapi seharusnya untuk sejak shorts itu udah monetisasi, teman-teman setiap kali kalau misalnya teman-teman pakai musik dan musiknya itu dimasukin dari music speaker, itu harusnya nggak kena copyright strike ataupun copyright claim. Nah kalau misalnya informasi tentang copyright di YouTube nih ini, jadi mungkin ini informasi juga ya untuk teman-teman semua, bahwa untuk community guideline ataupun copyright guideline di YouTube itu semuanya teman-teman udah bisa akses gitu ya. Kalau teman-teman googling gitu ya, misalnya pedoman komunitas YouTube. Nah ini nih nanti mungkin aku bisa share juga sekarang. Nah ini ada nama kalau teman-teman googling nih ya, misalnya community guidelines YouTube. Ini kalau teman-teman klik di paling atas, ini udah ada ringkasan pedoman komunitasnya YouTube gitu. Jadi teman-teman bisa baca aja di sini supaya teman-teman nggak kena community guideline strike gitu ya. Terus habis itu untuk live juga ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, tapi semua informasinya sudah ada dan teman-teman bisa cari gitu. Sama halnya dengan copyright juga, itu informasinya sebenarnya sudah lengkap di sini tentang hak cipta. Jadi ada peraturan tentang hak cipta, terus habis itu ada tentang pengecualiannya dan segala macam, penegakan hak ciptanya gitu. Nah kalau misalnya teman-teman kena di sini juga udah ada link-linknya ya, yang teman-teman bisa akses. Kalau misalnya kena teguran hak cipta, teman-teman harus seperti apa. Terus kalau misalnya kena klaim atau misalnya mau pemulihan channel atau pemulihan hak cipta gitu ya, teman-teman informasinya semua bisa didapatkan di sini. Gitu. Pertanyaan, apakah ketika teman-teman kena hak cipta atau kena community strike di dispute atau enggak? Sebenarnya harusnya teman-teman dispute kalau misalnya teman-teman merasa teman-teman nggak melakukan apa-apa gitu. Itu teman-teman nggak melakukan pelanggaran apa-apa, itu teman-teman dispute gitu. Kenapa? Jangan takut untuk dispute, karena justru kalau teman-teman nggak dispute atau teman-teman ada step-step yang harus dilakuin nih. Kan kalau ketika teman-teman kena pelanggaran maupun hak cipta, mau itu hak cipta atau pedoman komunitas, teman-teman kan pasti akan diinformasikan lewat YouTube Studio sama lewat email, benar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cek di email dan di YouTube Studio, baca baik-baik step-step yang harus dilakuin apa aja. Kalau misalnya teman-teman kena teguran hak cipta, itu biasanya baru pertama kali itu teman-teman harus ikut copyright school. Nah kalau misalnya teman-teman disuruh ikut copyright school, teman-teman harus ikutin. Kalau nggak ikutin, berarti ya teman-teman akan ada beberapa dampak yang akan terkena di channel teman-teman gitu. Misalnya jadinya yaitu tadi 90 hari gitu ya, harus menunggu masa berlaku berakhir gitu untuk meminta teguran atau misalnya meminta permintaan pemulihan gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus selalu cek email sama YouTube Studio teman-teman. Nah, apakah kalau misalnya udah berkali-kali kena copyright strike atau berkali-kali kena klaim copyright, itu akan ada dampaknya nggak ke channel teman-teman? Tentu ada dampaknya. Tapi seperti apa dampaknya? Itu biasanya tentunya akan diinformasikan lewat email sama lewat YouTube Studio teman-teman gitu. Aku sebenarnya jujur kurang tahu secara detail juga dampak-dampaknya seperti apa, dan apakah misalnya nih udah 10 kali kena klaim hak cipta, apakah jadinya langsung kena teguran hak cipta gitu. Nah itu sebenarnya aku agak lupa ingat seperti apa jujur. Cuman teman-teman kalau misalnya aku boleh minta tolong nih buat teman-teman pelajari aja tentang hak cipta dan tentang community guidelines di YouTube. Semua informasinya sudah ada di kalau untuk googling, itu semuanya informasi sebenarnya udah ada, dan harusnya juga ada beberapa informasi yang teman-teman bisa dapatkan di YouTube Studio juga gitu. Tapi yang jelas ketika teman-teman kena teguran cipta atau kena dan kalian bisa dispute atau bisa banding, kalau teman-teman merasa memang tidak menyalahi aturan apapun, please teman-teman bisa dispute aja atau banding aja.
supaya teman-teman juga bisa memilih gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Oke, terima kasih. Ini kayaknya banyak pertanyaan tentang copyright kayaknya pada banyak yang pengen tahu ya. Mungkin nanti kedepannya siapa tahu bisa bikin sesi tentang copyright ya. Oke, nah teman-teman kalau misalnya ada teman-teman yang lain mau sharing atau mau nanya atau mau berbagi entah itu speaker ya tadi boleh raise hand aja. Ini ada raise hand ya di Google Meet, teman-teman bisa raise hand terus nanti teman-teman bisa sharing. Oke, ini ada Punjer Luhur Nusantara nih. Silahkan mau sharing apakah? Ya, halo sore Kak Ana. Sore. Aku mau tanya Kak Ana, untuk live ketika sama short itu setiap harinya dibatasi upload berapa video Kak Ana? Terus kalau video reguler, misalnya rajin upload atau rutin upload, apakah mempengaruhi algoritma YouTube gitu Kak Ana? Mohon penjelasannya Kak Ana. Oke, sebenarnya kalau misalnya dibatasi, kita nggak ngebatasi sih gitu. Jadi itu terserah dari kreator masing-masing mau misalnya live 24 jam boleh. Kalau misalnya rumah tanggung gitu. Terus kalau misalnya live cuma mau sekali itu sama halnya dengan short dan sama halnya dengan video panjang. Pertanyaannya, apakah kalau misalnya semakin sering upload, apakah akan mempengaruhi algoritma YouTube? Tentu saja akan mempengaruhi. Tapi sebenarnya bukan volume dari, bukan jumlah uploadnya. Misalnya gini, saya Punjer Luhur Nusantara